Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Please, Love Me Honey, episode 4. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Rasa bersalah terus saja menghantui Farhan. Ia selalu teringat tentang wajah Bunga yang menangis menjerit minta tolong. Hidupnya tidak tenang, saat bekerja ia pun tak tenang, pikirannya dipenuhi dengan kejadian malam itu, sehingga membuatnya gelisah sepanjang waktu. Farhan seorang pria berumur 29 tahun, di umur segitu, ia diperintahkan orang tuanya untuk mengelola perusahaan langsung setelah diwariskan untuknya. Ia lelaki yang cukup mapan, dan dipenuhi dengan gelimangan harta, tapi ia sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan sifat teman-temannya yang angkuh, dan merasa bangga dan pamer dengan kekayaan yang mereka miliki dari orang tua mereka masing-masing. Mengapa wajah gadis itu selalu menghantuiku? Aku tidak bersalah dalam hal ini. Tapi kenapa aku merasa bersalah padanya? Gerutu Farhan yang tidak bisa tidur dengan nyenyak semenjak kejadian malam itu. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan disibukkan berbagai kegiatan. Sehingga tubuhnya merasakan lelah yang teramat namun pikirannya tak pernah luput tentang Bunga. Jika terus-menerus seperti ini aku bisa jadi gila. Teriak Farhan frustasi di ruang kosong dalam rumahnya tempat biasa ia menghabiskan waktu dalam kesendirian. Tidak, aku tidak bisa seperti ini. Aku harus melihat keadaan gadis itu. Aku harus tahu jika ia baik-baik saja, setelah itu, barulah aku akan merasa lebih baik dari ini. Farhan meraih kunci mobilnya untuk kembali ke desa tempat Bunga berada. Ia melajukan mobilnya dengan kencang membelah jalan raya, agar secepatnya tiba di desa itu. Ia sengaja tidak memberitahu temannya ataupun mengajak mereka, karena ia tahu jawaban apa yang akan ia dengar nantinya. Sesampainya di desa tersebut, Farhan bertanya-tanya dengan orang yang ada di sekitarnya. Ia mengatakan ciri-ciri Bunga yang ia ingat waktu malam itu kepada orang desa. Hei, Nona, apa kau mengenal seorang gadis, kurus, tinggi, dia berkulit putih, dan rambutnya hitam panjang? Terang Farhan setelah menjelaskan ciri-ciri Bunga yang ia lihat selintas. Oh, dia Bunga. Sekarang dia dirawat di rumah sakit, jawab gadis yang ditanya Farhan. Apa? Di rumah sakit? Sontak Farhan terkejut dan semakin merasa bersalah saat mendengar kondisi Bunga yang tidak baik-baik saja. Ia mencoba mengakhiri hidupnya setelah pernikahannya batal tanpa sebab. Dengar-dengar dari para tetangga mungkin saja Bunga sedang hamil, jawab gadis itu yang sedari dulu tidak menyukai kecantikan Bunga. Baiklah, kalau begitu bisa beritahu saya di mana alamat rumah sakitnya? Tanya Farhan yang semakin khawatir tentang keadaan Bunga. Setelah mendapatkan alamat dari gadis itu, Farhan berlari menuju mobilnya, lalu menyetirnya menuju rumah sakit dengan rasa was-was. Setelah bertanya kepada perawat di ruangan mana Bunga dirawat, Farhan pun berlari menuju ruangan tersebut sampai akhirnya, ia bertemu dengan bapak Bunga yang sedang duduk melamun di luar pintu ruangan Bunga dirawat. Selamat siang, Pak, sapa Farhan memberanikan diri untuk menyapa Bapak Bunga. Selamat siang. Siapa kau? Tanya bapak yang tak pernah melihat Farhan sebelumnya. Perkenalkan saya Farhan, ucap Farhan sembari mengulurkan tangannya ke arah bapak. Bapak yang masih kebingungan menyambut uluran tangan Farhan. Apakah keadaan Bunga baik-baik saja? Tanya Farhan yang sedari tadi mengkhawatirkan kondisi Bunga. Dia tidak baik-baik saja, jawab bapak yang berpikir Farhan adalah teman Bunga yang tak dia kenal. Saya minta maaf atas kejadian yang menimpa Bunga soal malam itu, Pak, lirih Farhan memberanikan diri untuk membahasnya,
meski jantungnya berdebar, takut jika mendapatkan bogeman dari pria di hadapannya. "Apa maksudmu tentang kejadian malam itu?" tanya bapak mengerutkan keningnya. "Tentang teman-teman saya yang telah menodai Bunga." Lirih Farhan menundukkan pandangannya ke bawah karena merasa bersalah dengan apa yang telah terjadi. "Bajingan kau. Jadi kalian yang telah menghancurkan masa depan anak saya. Apa kalian tidak tahu bagaimana perasaannya setelah kejadian itu? Dia hampir saja mengakhiri hidupnya, di mana hati nurani kalian?" bentak bapak sembari menarik kerah baju Farhan dengan mata melotot menatap ke arahnya. "Pak, tenanglah. Mari kita bicarakan ini secara baik-baik." Lirih Farhan yang kesulitan bernafas karena cengkraman tangan bapak yang begitu kuat. Kemudian perlahan bapak melepaskan cengkraman tangannya dari kerah baju Farhan. Lalu menyapu wajahnya dengan kasar sembari menghembuskan nafas kasar. Tangisan bapak pecah meratapi nasib putrinya. "Kenapa kalian lakukan ini pada anakku? Apa salahnya pada kalian? Bunga anak yang baik. Ia selalu berbuat baik dengan orang desa. Tapi kalian dengan kejam merenggut kebahagiaannya dalam sekejap." Lirih bapak dalam isak tangisannya. "Saya minta maaf atas perlakuan teman-teman saya, Pak," ucap Farhan yang juga bersedih melihat kehancuran hati bapak. "Apa katamu? Temanmu yang melakukan semua ini. Di mana teman-temanmu berada? Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat pada putriku." Ketus bapak dengan amarah yang menggebu. "Salah satu dari mereka sudah menikah, Pak. Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab? Kita tidak punya bukti yang kuat untuk menuntut mereka. Karena tidak ada saksi yang melihat saat kejadian malam itu," terang Farhan. "Lalu bagaimana dengan nasib putriku? Ia akan menanggung aib seumur hidupnya. Dia sudah cukup menderita, bagaimana ia harus menjalani harinya? Mengapa musibah buruk ini menimpanya? Tidak akan ada pria yang bersedia menikahinya, jika mereka mengetahui peristiwa ini." Lirih bapak dalam kesedihan. Farhan yang mendengar semua perkataan bapak memaksanya harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak ia perbuat sama sekali. "Saya yang akan menikahinya," ucap Farhan penuh keyakinan saat mengambil keputusan tersebut. Seketika tangisan bapak terhenti saat mendengar perkataan Farhan barusan. "Apa? Mengapa kau bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak kau perbuat? Apa kau yakin dengan keputusan ini?" tanya bapak menatap tajam Farhan. "Saya yakin. Saya akan bertanggung jawab. Tapi saya mohon pada bapak, jangan beritahu Bunga dengan kejadian sebenarnya jika saya bukan salah satu dari mereka yang telah menodainya," pinta Farhan agar bapak merahasiakan semuanya. "Tapi apa alasannya?" "Saya tidak ingin Bunga semakin terpukul, jika yang telah menodainya tidak bertanggung jawab sama sekali," lirih Farhan. "Baiklah, bapak akan merahasiakan ini dari Bunga. Tapi berjanjilah untuk selalu membahagiakannya. Ia sudah cukup menderita menanggung beban ini sendirian," pinta bapak berharap penuh pada Farhan. "Saya akan usahakan, Pak," ucap Farhan tersenyum untuk menutupi kesedihannya atas apa yang telah terjadi. "Marilah masuk. Bapak akan pertemukan kau dengan Bunga." Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak, tanggal dan hari pernikahan Bunga dan Farhan pun akan segera terlaksana, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Setelah menemui Bunga dan berjanji akan menikahinya, Farhan pun kembali ke rumahnya dengan hati yang sulit untuk diartikan. Saat tiba di rumah ia disambut oleh Angga yang sedari tadi telah menunggunya di dalam rumah. Karena mereka bersahabat sejak kecil, jadi mereka saling mengetahui nomor kode rumah teman mereka satu sama lain. "Hei, bro. Dari mana saja kau? Aku menunggumu dari semalaman, tapi kau tidak pulang juga. Hari ini Thomas akan mengadakan party. Come on, kita akan bersenang-senang dengan gadis-gadis cantik di sana.
ajak Angga yang sudah bersemangat akan dikelilingi gadis-gadis cantik, karena wajahnya yang tampan dan juga bergelimangan harta. Aku sedang tidak ingin melakukan apapun. Kau saja yang pergi, ucap Farhan dengan wajah lesu dengan 1000 pikiran di dalam benaknya. Sebenarnya Farhan tidak pernah membayangkan ia akan menikahi Bunga. Tapi saat mendengar cerita dari Bapak Bunga, entah kenapa mulutnya memaksa harus mengucapkan kata-kata seperti itu, padahal hatinya menolak. Mengapa kau terlihat lesu? Apa kau sedang ada masalah? Tanya Angga yang memperhatikan wajah Farhan terlihat tidak bersemangat. Aku baik-baik saja. Kau bisa pergi sekarang. Aku sedang ingin istirahat, lirih Farhan membaringkan badannya di atas sofa ruang tamu. Tidak, kau harus ikut berpesta dengan kami. Ini adalah hari besar untuk Thomas. Dia merayakan hari jadi pernikahannya, ucap Angga yang terus berusaha membujuk Farhan untuk bergabung bersama mereka. Aku sedang tidak enak badan. Sampaikan salamku pada Thomas. Aku tidak bisa menghadiri hari perayaan pernikahannya, lirih Farhan sembari memejamkan matanya. Kau sangat payah. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Apa kau mau aku suruh seorang gadis datang melayanimu untuk bersenang-senang? Goda Angga. Tidak, saat ini aku tidak ingin apapun. Pergilah. Kau mengganggu ketenanganku. Oke, aku pergi sekarang. Ujar Angga berjalan keluar menuju pintu meninggalkan Farhan sendirian di dalam rumahnya. Saat sudah merasa baikan, Bunga pun diizinkan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Ketika kembali ke rumah Bunga hanya berdiam diri di kamar. Ia masih saja memikirkan tentang Aldi. Sampai kapanpun bayang-bayang Aldi selalu ada di dalam benaknya sembari berbaring di atas tempat tidur. Tanpa sadar air mata mengalir dari sudut matanya. Cinta yang dia bina selama bertahun-tahun harus berakhir dengan duka. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan rencana pernikahannya yang akan segera terlaksana bersama Farhan dalam hitungan hari. Bunga bangkit dari pembaringannya membayangkan wajah Farhan dan teman-temannya yang telah menghancurkan kebahagiaannya. Lihat saja. Aku tidak akan membiarkan kau bahagia dalam pernikahan ini. Aku akan membuat dirimu mengalami kehancuran seperti yang aku rasakan saat ini. Geram Bunga dengan dendam yang membara dalam hatinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum? Kalau aku update cerita terbaru yang berjudul, Cerpen Romantis Perempuan yang Dihinakan, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.